Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas film Platyhelminthes. Perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu Indri Izni Ismiati NPM 19215411012. Saya sendiri Rifa Salsabila Sukma NPM 192154106 dan Yusri Nidausalam NPM 192154119. Selanjutnya materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Platyhelminthes berasal dari bahasa Yunani, dari kata platy artinya pipih dan helminthes artinya cacing, sehingga dapat diartikan bahwa Platyhelminthes adalah cacing bertubuh pipih. Tubuh Platyhelminthes memiliki 3 lapisan sel atau disebut triploblastik, yaitu ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Filum Platyhelminthes terdiri dari sekitar 13.000 spesies, terbagi menjadi 3 kelas, 2 yang bersifat parasit, dan 1 hidup bebas. Planaria dan kerabatnya dikelompokkan sebagai kelas Turbellaria. Cacing hati adalah parasit eksternal atau internal dari kelas Trematoda. Cacing pita adalah parasit internal dari kelas Cestoda. Umumnya, golongan cacing pipih hidup di sungai, danau, laut, atau sebagai parasit di dalam tubuh organisme lain. Platyhelminthes yang hidup bebas adalah di air tawar, laut, dan tempat-tempat yang lembab. Sedangkan Platyhelminthes yang hidup di dalam tubuh inangnya atau endoparasit pada siput air, sapi, babi, atau manusia. Cacing golongan ini sangat sensitif terhadap cahaya. Beberapa contoh Platyhelminthes adalah planaria yang sering ditemukan di balik batuan dengan panjang 2-3 cm. Lalu Bipalium yang hidup di balik lumut lembab, panjangnya mencapai 60 cm. Dan Clonorchis sinensis, cacing hati dan cacing pita. Lalu kelompok taksonomi Platyhelminthes dengan domain Eukarya, kingdom Animalia, subkingdom Eumetazoa, superphylum Platyzoa, dan phylum Platyhelminthes. Struktur tubuh dari Platyhelminthes. Platyhelminthes memiliki organ indera karena gerak cacing berhubungan dengan sistem syaraf dan sistem indera. Contohnya pada Turbellaria dan cacing hati mempunyai 2 bintik mata pada bagian anterior atau kepalanya. Bintik mata berupa struktur yang mengandung pigmen yang peka terhadap cahaya yang disebut oceli. Lalu, cacing pipih mempunyai indera peraba dan sel kemoreseptor yang tersebar di seluruh tubuh. Pada planaria, indera peraba dan sel kemoreseptor membentuk organ yang disebut aunicula atau telinga yang menyerupai lubang telinga yang terletak di sisi kepala. Pada beberapa spesies mempunyai statosista atau alat keseimbangan dan rheoreseptor, yaitu organ untuk mengetahui arah aliran air. Selanjutnya, struktur tubuh pada Platyhelminthes ada rongga gastrovaskuler, yaitu untuk pencernaan, lalu ruang faring, mulut, dan ruang faring. Tubuh Platyhelminthes mempunyai 2 syaraf, yaitu tali saraf samping dan saraf melintang. Selanjutnya, karakteristik dari Platyhelminthes. Yang pertama, tubuh Platyhelminthes memiliki 3 lapisan sel atau triploblastik, yaitu bagian ektoderm, mesoderm, dan endoderm.
Yang kedua, bentuk tubuhnya simetri bilateral dan tubuhnya pipih secara dorsoventral. Yang ketiga, Platyhelminthes tidak memiliki rongga tubuh atau aselom. Yang keempat, tubuhnya tidak bersegmen-segmen dan bentuk tubuhnya bervariasi dari yang berbentuk pipih memanjang, pita, hingga menyerupai daun. Ukuran tubuhnya bervariasi mulai yang tampak mikroskopik beberapa milimeter hingga ukuran panjang makroskopik dengan panjang 25 meter. Contohnya Taenia rhynchus saginatus. Yang kelima, tubuhnya lunak serta adanya silia pada epidermis tubuh. Yang keenam, pernafasan menggunakan permukaan tubuh. Yang ketujuh, memiliki sifat hermafrodit atau memiliki dua alat kelamin di satu tubuh. Yang kedelapan, sebagian besar cacing pipih berwarna putih atau tidak berwarna. Tetapi yang hidup bebas ada yang berwarna coklat, abu-abu, hitam, ataupun berwarna cerah. Yang kesembilan, ujung anterior tubuh berupa kepala. Pada bagian ventral terdapat mulut dan lubang genital. Yang kesepuluh, ada organ yang menghasilkan sekresi, atau alat cengkram dan penghisap yang bersifat perekat untuk melekat dan menempel, misalnya oral sucker dan ventral sucker pada trematoda. Materi selanjutnya yaitu sistem pencernaan. Sistem pencernaan Platyhelminthes atau cacing pipih ialah gastrovaskuler, di mana peredaran makanan tidak melalui darah tetapi oleh usus. Sistem pencernaan Platyhelminthes atau cacing pipih ini dimulai dari mulut faring dan ke kerongkongan. Pada bagian belakangan kerongkongan terdapat usus yang bercabang ke seluruh tubuh, sehingga usus tidak hanya mencerna makanan, tetapi juga usus mengedarkan makanan ke seluruh tubuh. Kemudian, sistem reproduksi pada Platyhelminthes. Platyhelminthes bisa bereproduksi dengan cara aseksual dan seksual. Secara aseksual dilakukan dengan pembelahan tubuh. Tiap-tiap hasil pembelahan akan meregenerasi bagian tubuh yang hilang. Cara reproduksi aseksual tersebut biasanya dilakukan oleh Turbellaria sp. Platyhelminthes juga bisa bereproduksi secara seksual dengan cara perkawinan silang meskipun cacing pipih bersifat hermafrodit. Zigot dan kuning telur yang terbungkus kapsul akan menempel pada batu atau tumbuhan, kemudian menetas menjadi embrio yang mirip dengan induknya. Materi selanjutnya yaitu sistem syaraf. Dalam sistem syaraf, terdapat beberapa macam sistem saraf pada Platyhelminthes, antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu sistem syaraf tangga tali, ialah sistem syaraf yang paling sederhana. Pada sistem tersebut, pusat susunan syaraf disebut dengan ganglion otak, terdapat pada bagian kepala dan jumlah sepasang. Dari kedua ganglion otak tersebut keluar dari syaraf sisi yang memanjang di bagian kiri dan kanan tubuh yang dihubungkan dengan serabut syaraf melintang. Yang kedua yaitu pada cacing pipih lebih tinggi tingkatannya sistem saraf dapat tersusun dari sel saraf atau neuron yang dibedakan menjadi sel saraf sensori atau sel pembawa sinyal dari indera ke otak, sel saraf motorik atau sel pembawa dari otak ke efektor, dan sel asosiasi yaitu sebagai perantara. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan selanjutnya mengenai klasifikasi Platyhelminthes. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Indri Izni Izmiati, NPM 192154012. Klasifikasi dari Platyhelminthes ini terbagi menjadi 3 kelas, yaitu Turbellaria atau cacing rambut getar, Trematoda atau cacing isap, dan Cestoda atau cacing pita. Pembahasan yang pertama yaitu pada kelas Turbellaria, contoh pada Planaria sp. Sebagian besar Turbellaria adalah
Cacing yang hidup bebas, habitatnya biasa ditemukan di air tawar yang tenang dan jernih. Kepalanya berbentuk segitiga, bagian ekor meruncing, panjang tubuh bervariasi dimulai dari 5 sampai 25 mm. Alat geraknya silia dan pemakan hewan lebih kecil atau sisa dari organisme mati. Selain itu, hewan ini mempunyai kemampuan yang besar untuk beregenerasi dengan cara memotong tubuhnya. Untuk reproduksi secara seksualnya ini membentuk sperma dan ovum yang bersifat hermafrodit atau fertilisasi silang, zigot tanpa periode larva. Selanjutnya, struktur tubuh dari Turbellaria. Ada anterior atau bentuk segitiga, yaitu adanya bintik mata yang berfungsi untuk membedakan keadaan gelap dan terang. Auricle atau indera pembau yang berfungsi untuk mencari makan. Adanya ventral yang berupa silia pergerakan dan mulut di bagian tengah tubuh, serta faring dapat dijulurkan keluar untuk menghasilkan mangsa. Untuk sistem pencernaannya ini berupa sistem gastrovaskuler, yaitu usus yang bercabang-cabang ke seluruh tubuh. Pembahasan selanjutnya mengenai kelas trematoda, contohnya cacing hati atau Phaseola hepatica dan Clonorchis. Hewan ini hidup sebagai parasit. Bentuk tubuh dari trematoda ini seperti daun, panjangnya dari 1 sampai 6 cm. Memiliki alat hisap untuk menempelkan diri ke organ internal atau permukaan luar inangnya. Terdapat 2 batil, yaitu batil isap mulut dan batil isap perut. Dinding luar mengandung sisik atau duri. Selain itu, hewan ini tidak bersilia dan tubuhnya dilapisi oleh kutikula agar tidak tercerna oleh tubuh inangnya. Selanjutnya, siklus hidup cacing hati Phaseola hepatica. Daur hidup pada trematoda ini dimulai dari telur, kemudian dari telur akan berkembang menjadi mirasidium, dan dari mirasidium ini akan berkembang menjadi sporofit, kemudian sporofit berkembang menjadi redia, kemudian pada redia ini akan berkembang menjadi serkaria, dan sampai dengan yang namanya metaserkaria. Daur hidup pada Phaseola hepatica ini dimulai dengan reproduksi secara seksual yang menghasilkan telur pada hati, kemudian berpindah melalui aliran darah ke empedu dan usus, kemudian keluar bersama tinja. Setelah keluar tinja, kemudian dia akan bertelur dan menetas dan tumbuh menjadi yang namanya mirasidium atau larva 1. Dan sampai di mirasidium akan berkembang kembali, kemudian menginfeksi inang perantara, yaitu siput air. Pada tubuh siput akan terjadi mirasidium di dalam tubuhnya. Kemudian setelah mirasidium terjadi di dalam tubuh siput dan berkembang lagi menjadi sporosit di dalam tubuh siput. Setelah jadi sporosit, kemudian akan berubah menjadi redia. Sporosit berkembang secara aseksual menjadi redia larva 2. Kemudian setelah itu akan menjadi serkaria dan akan berkembang menjadi metaserkaria dan kembali lagi menjadi metasarkaria. Serkaria yang berenang bebas ini membentuk kista dalam kulit atau daging ikan laut. Setelah itu akan berubah menjadi tadi metaserkaria kembali pada daging atau kulit ikan yang dikonsumsi oleh manusia. Kemudian larva masuk kembali ke dalam usus dan seterusnya seperti itu. Pembahasan selanjutnya yaitu pada kelas Cestoda atau cacing pita, contohnya pada Taenia saginata dan Taenia solium. Ciri-cirinya bentuk tubuhnya pipih, hidup sebagai parasit, ukuran tubuhnya 2-4 meter, cacing dewasa terdiri dari skolek, leher, strobili, dan embrio. Tubuh ini disusun oleh rantai panjang yang disebut sebagai proglotid. Selain itu, cacing pita juga termasuk hewan yang bersifat hermafrodit, sehingga mampu melakukan pembuahan sendiri. Selanjutnya mengenai siklus hidup Taenia saginata dan Taenia solium. Taenia saginata ini biasanya terdapat pada sapi, sedangkan pada Taenia solium ini biasanya terdapat pada babi. Keduanya ini dibedakan oleh bentuk kepalanya. Untuk Taenia solium, pada bentuk kepalanya ini terdapat gigi yang lebih tajam dibandingkan saginata.
sehingga jenisnya ini yang paling bahaya karena terdapat saker yang digunakan untuk menancapkan pada usus hewan tersebut, yaitu pada babi. Pada siklus hidup nomor 1 terdapat dua jenis telur, ada dua jenis yaitu telur atau proglotid, baik dari Taenia solium ataupun Taenia saginata. Pada siklus hidup nomor 1 terdapat dua jenis, yaitu adanya telur atau proglotid. Proglotid merupakan bagian segmen pada lainnya yang biasanya dilepaskan bersamaan dengan feses. Kemudian setelah itu, proglotid dan telur akan masuk ke sapi atau ke babi ketika dia makan. Setelah proglotid atau telur, baik itu pada babi ataupun sapi yang masuk akan berubah menjadi onkosfer. Setelah onkosfer kemudian berubah menjadi sistisersi atau sistisersus, berada pada bagian otot pada babi ataupun pada sapi. Kemudian ketika otot atau daging pada sapi atau pada babi dimakan oleh manusia, maka nanti akan masuk ke dalam manusia. Kemudian akan berkembang menjadi Taenia sp, bisa itu saginata ataupun solium, yang akan berkembang di dalam usus manusia. Kemudian dari sana kembali ke poin nomor 1. Jika diambil kesimpulan untuk siklus dari Taenia sp ini, yaitu dimulai dari proglotid atau telur, kemudian berubah menjadi onkosper, dari onkosper berubah menjadi sistiserkus pada otot dan pada manusia. Selanjutnya mengenai peranan platyhelminthes dalam kehidupan, di antaranya yang pertama, planaria menjadi salah satu makanan bagi organisme lain. Yang kedua, cacing hati maupun cacing pita merupakan parasit pada manusia. Yang ketiga, Clonorchis sinensis yang menyebabkan infeksi cacing hati pada manusia dan hewan mamalia lainnya. Spesies ini dapat menghisap darah manusia. Yang keempat, Paragonimus sp merupakan parasit pada paru-paru manusia. Yang kelima, Fasciolisis sp merupakan parasit di dalam saluran pencernaan. Yang keenam, Aeniasis, penyakit yang disebabkan oleh Taenia sp merupakan cacing ini bisa menghisap sari-sari makanan di usus manusia. Dan yang terakhir yaitu Fascioliasis disebabkan oleh Fasciola hepatica, merupakan penyakit parasit yang menyerang semua jenis ternak. Hewan terserang ditandai dengan nafsu makan turun, kurus, laput lendir, mata pucat, dan diare. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan pada moderator. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.